Halo Bang. Yap. Halo halo. Oke. Eee, Abang lagi kosong ya Bang ya? Bos siap ya? kenapa kenapa? Bos siap kegiatan ya? Tadi main Dota aku, dan itu terkejut aku. Abang main Dota Bang? Enggak. Enggak enggak bukan yang main game gitu sih orangnya. Oh, oke oke oke. Berarti kita langsung aja lah ya Bang ya? Langsung aja. Oke. Apa kabar Bang? Baik? Baik. Close dulu. Oke. Jadi Abang udah berapa lama Bang di dunia industri ini Bang? Di dunia. Kalau kalau baru mengenal sih maksudnya kalau kayak dunia editing 2009 kali ya bisa dibilang. Itu kayak masih iseng-iseng gitu sih kayak masih mengenal kayak movie maker gitu buat belajar cut-to-cut gitu-gitu sih. Cuman kalau untuk visual effect itu gua baru kenalnya di 2013. Berarti gua SMP kelas 2-an lah. Sekitar Oh. situ sih kalau visual effect. Itu Abang kenalnya tuh dari sekolah, dari kuliah atau tidak Bang? Dari YouTube ya? Jadi sebenarnya itu apa ya? Bukan awalnya bukan tujuan awal gua. Jadi waktu itu gua tuh cita-citanya lebih ke mungkin arsitek atau enggak arsitek kalau enggak ke arah apa ya, ilmuwan gitu sih yang lebih ke sains gitu waktu itu. Jadi kan gue emang punya hobi elektro dari kecil banget. Nah cuman Mhm, karena gue waktu itu suka ngedokumentasin apa yang gue bikin, mhm. mau nggak mau kan Ya ya ya. ngedokumentasin hasil karya-karya gue yang udah gue rekam jadi satu gitu. Nah terus nggak lama kemudian di 2013 itu nggak sengaja juga sih. Jadi gue waktu itu kan pakai Movie Maker, terus ada beberapa kan gue waktu itu upload juga tuh ke YouTube tuh yang hasil tutorial saya gue tuh kayak eksperimen gitu kan. Nah terus ada komen kayak menganjurkan gitu untuk gue upgrade ke software yang lebih proper lagi untuk video editing biar gak terlalu kelihatan amatir karena kan kalau Ya pakai ya Movie ya. Maker kan kelihatan banget ya template Movie Maker kan kayak dari teks transisi gitu udah ketebak banget lah Movie Maker ya kan. Iya. Nah, akhirnya di situ gue mulai cari sih software yang kira-kira Cocok. yang lebih di atas movie maker tuh apa gitu kan. Terus Yang lebih akhirnya profesional lah ya. terus akhirnya bapak gue memperkenalkan dari teman kantornya yang menggunakan Corel Video Studio Pro. Itu masih buatan Corel gitu, jadi itu video editing software gitu sih kayak kalau di Adobe mungkin kayak Adobe Premiere gitu. Nah di situ Mhm, nggak sengaja gue nemu fitur chroma key waktu itu dan mhm. membuat gue trigger kayak wah ini fitur yang bukannya dipakai di Hollywood ya yang buat green screen gitu kan karena gue baru mengenal juga kan kayak kayak nggak sengaja gitu kayak gue nemu fitur itu terus gue coba pelajarin akhirnya cukup seru sih maksudnya gue jadi senang juga ngulik-ngulik fitur-fitur yang cukup masuknya semi profesional lah kayak chroma key efek terus ada blending mode efek segala macam gitu kan. Mhm. Eh Habis itu akhirnya karena gue keterusan nyari-nyari tentang gitu, gue menemukan software yang istilahnya di YouTube atau di internet atau di buku-buku tuh lebih kayak bukan menganjurkan sih mengajarkan visual effect-nya menggunakan software Adobe After Effects gitu. Yang Langsung akhirnya gue praktek dari berarti ya. ya dari situ akhirnya gue mulai coba cari software yang trialnya untuk Adobe After Effects CS4 pada saat itu. Terus akhirnya gue pelajari dan akhirnya ya keterusan sampai sekarang gitu. Itu berapa tahun Bang untuk Abang pelajari sama kuasai After Effects itu butuh berapa tahun itu waktunya? Wah, kalau nguliknya sih berarti start 2013 Oh, sampai sekarang sih. Gue sekarang masih ngulik juga sih karena ya selalu ada hal baru sih yang gue pelajarin gitu. berarti Abang ini lebih ke After Effects lah ya. Kalau misalnya di Premiere kan kurang ya? Bisa dibilang gue lebih ke kalau di produksi itu gue lebih di tahapan proses PS. online editing sih.
Jadi kan kalau di dunia editing tuh dibagi dua tuh, ada offline ada online. Kalau offline itu masuknya ya tadi kayak cut to cut, terus menambahkan teks, audio segala macam itu di offline. Mungkin itu lebih kayak job desk-nya Bapak Dere ya kalau di YouTube Rewind gitu. Itu lebih job desk-nya Dere, karena Dere itu anaknya offline banget, dia cut to cut-nya udah asik banget lah. Nah kalau gua lebih di online editing, berarti itu termasuk VFX compositing, terus yang melibatkan CGI juga, yang melibatkan mungkin ada touch up segala macam, itu gue di ranah itu gitu. Jadi gue biasanya mengerjakan di tahapan online editing. Salah satu software ada Adobe After Effects yang gue pakai gitu. Lalu abang juga kuasai kalau nggak salah DaVinci Resolve juga ya? Ya itu lebih untuk tools color grading sih. Jadi kadang gue make sih, cuman belakangan ini karena makin masuk ke dunia industri itu lebih spesifik sih buat yang dikerjainnya, karena kan kita kerjanya mesti tim sih, jadi udah ada yang handle biasanya kalau untuk color grading. Kalau misalnya gue ngerjain sendiri pun biasanya gue lebih seringnya sekarang pakai dari Premiere sih, pakai Lumetri Color aja gitu. Gitu sih. Lalu kalau misalnya ini kan udah banyak konten kreator di misalnya di mau itu di seluruh Indonesia atau gimana kan. Jadi apa menurut abang apa arti dari kreator itu sendiri? Misalnya nih ada banyak sekali misalnya para kreator ini ikuti trending gitu, tapi trendingnya itu tidak bermanfaat itu, tidak edukasi. Jadi bagaimana menurut abang itu? Konten kreator menurut gua adalah orang yang membuat konten intinya. Jadi mau itu kontennya seperti apapun, ketika orang itu membuat konten dan dipublikasikan, itu namanya pembuat konten alias konten kreator gitu kan. Itu menurut gua sih garis besarnya. Cuman kalau soal trending sih itu justru lebih ke penonton sih. Maksudnya kalau misalnya trendingnya dibilang kenapa ya trending sekarang tuh sampah-sampah gitu, maksudnya kurang mendidik segala macam ya, artinya emang penontonnya yang minatnya itu. Karena itu bisa dicek juga kalau kalian buka trending dari misalnya di US atau di Jepang, itu beda-beda pasti yang ditrendingkan di negaranya gitu. Nah kebetulan emang negara kita mayoritas lebih suka konten yang sekarang lagi trending gitu. Jadi ya kalau disalahin kreatornya juga nggak bisa sih, itu lebih kayak pinter-pinternya penonton untuk memilih gitu. Karena kan penonton bebas memilih kan, dia bisa search apa aja, bisa ngeklik apa aja. Ketika dia ngeklik yang menurut dia tidak mendidik atau tidak, atau sampah mungkin bisa dibilang ya kenapa diklik gitu, simpelnya gitu sih. Maksudnya kan banyak banget gitu kreator sini kayak gitu sih menurut gua soal trending. Oke. Lalu kan abang ini udah lama kan di dunia industri visual. Jadi abang selama ini pernah nggak down gitu dalam menjalankan proses menuju sampai sekarang gitu? Pernah nggak down gitu? Kenapa? Abang kan udah lama di dalam proses industri visual ini kan? Ya. Misalnya dari tahun 2012 ya? Ya sekitar. Nah, jadi abang pernah nggak dalam menjalankan proses sampai sekarang ini pernah nggak down gitu? Karena alasan sesuatu gitu? Merasa down gitu ya? Ya, mungkin karena banyak saingan atau mungkin seperti kita merasa belum cukup lah skill kita di bidang itu. Itu sebenarnya cukup sering ya, maksudnya yang gue alamin rasa itu ya, kayak ngerasa insecure, ngerasa down, ngelihat hari orang lebih bagus segala macam. Bahkan kadang teman sendiri gue kadang masih ngerasa kayak wah keren banget ya dia bisa sampai gitu, kok gue di sini aja nggak nyampe gitu ya. Nah, kadang masih ada sih pakai gitu. Cuman ya balik lagi sih gue untuk lihat ke belakang, kalau misalnya tujuan gue bikin kreasi atau membuat konten tuh tujuannya apa dulu, maksud gue kan. Karena kalau kita bakal bilang terus selalu ada orang yang lebih dari kita, ya pasti, karena semua orang juga pasti merasa begitu gitu, siapapun itu. Karena kayak misalnya CGI artis yang di Hollywood sana pun mereka bakal tetap ada senior di atas ya, nggak mungkin dia bisa
ngeloncatin orang-orang yang udah pernah bikin film Jurassic Park misalnya atau Matrix segala macam, nggak bisa karena itu penemuannya di situ mereka ya udah seniornya gitu. Awal lah ya. Iya, dan bawahannya tuh tetap bakal di situ. Jadi karena gimana ya emang nggak akan bisa ngelewatin sampai paling atas banget ya bisa. Jadi ya memang mindset kita harus dirubah sih untuk kayak oke, orang itu keren tapi ya bukannya berarti kita jadi harus bersaing. Mungkin bisa disolusikan kayak kolaborasi kalau misalnya bisa diajak kolaborasi gitu kan. Kayak misalnya ya gue juga mungkin di awal nggak bisa sebanyak ini yang tahu gue gitu karena misalnya di awal gue udah keburu bilang kayaknya di Jakarta banyak deh ya yang jago-jago gitu yang handle visual effect, udah aja gue nggak usah lah, maksudnya kayak gitu kan. Tahu-tahu gue tembus sampai rewind lah, musik video latih lah segala macem kan. Ya maksud gue gitu, jadi bukan soal parameter lu posisinya di mana dibandingkan orang lain, tapi ya apa tujuan lu, apakah lu mau buat yang lu suka gitu untuk dilihatkan kepada orang lain atau enggak gitu sih menurut gua. Jadi ini kan abang kan pernah speed remaja gitu kan. Soalnya aku pernah pernah terasa gini. Abang pernah gak terasa juga gini loh. Kan misalnya nih kita ada klien, lalu dia seperti kasih footage ke kita, tapi dia footage-nya tuh parah bang. Misalnya lah audionya seperti pecah, lalu misalnya footage-nya tuh seperti blur atau apa gitu kan. Lalu kita edit nih, lalu hasilnya tuh jelek, tapi klien kita bilang editor tuh ada segalanya, semua yang dipegang editor tuh pasti bagus hasilnya. Jadi menurut abang gimana? Seperti menurut gimana saya, ya? Masih klien nih kan, kita udah sebagai editor nih, tapi dianggapnya kita nih misalnya dari footage jelek kita bisa sulap jadi bagus gitu. Ya menurut gua itu kliennya kurang pengetahuannya ya, maksudnya karena ya gua pernah ngalamin ada klien yang kayak gitu, tapi ada juga yang enggak. Nah yang enggak itu biasanya dia mengerti cara industri ini bekerja gitu. Jadi ya dari awal mesti emang udah bagus gitu job desk, yang kenapa makanya dia nge-recruit kameramen yang bagus lah, DOP yang bagus atau soundman yang bagus segala macam, lighting man yang bagus. Ya karena dia perlu dari awal itu produksinya mesti bagus gitu, yang berkualitas. Makanya menurut gue klien yang mikirnya ketika di awal serba jelek nanti bisa jadi bagus di editing, menurut gue itu pengetahuan dia kurang. Karena itu nggak bisa sesulap itu sih emang dari dulu juga. Kalau maupun ya semua dirubah aja jadi full CG sekalian gitu, semuanya 3D aja gitu kan, nggak bisa. Nah cuman kalau itu kan ngomongin secara general ya, misalkan klien beneran ngelempar ke editor dengan footage seadanya atau audio seadanya segala macam kan. Tapi ada juga kayak skenario emang si klien butuh disupervisin oleh kita, misalnya kayak ya contoh paling gampang rewind kemarin lah. Untuk visual effect, pengetahuan dari DOP atau directornya atau yang orang yang ada di set itu, pengetahuan soal mengolah visual effect itu emang belum sematang gua atau teman gua si Rifki, belum sematang itu. Jadi termasuk Dere, maksudnya kan yang supervision ada 3 lah, ada gua, Dere sama Rifki kan. Nah karena di industri itu untuk soal visual effect yang lebih tahu ya tentunya si visual effect supervisor, makanya visual effect supervisor itu perlu datang ke set untuk memastikan kebutuhan nanti untuk visual effect terpenuhi gitu. Kayak gue misalnya mau bikin maksudnya gue diminta nanti scene yang di jendela mau ada badai misalnya gitu kan, kayak di rewind tuh. Nah itu kan director atau DOP di sana kan mungkin nggak paham ya harus digimanain sih ini shotnya untuk nanti enak diolah sama si visual effect artisnya. Nah maka dari itu gua, Rifki dan Dere itu di set itu fungsinya itu, jadi memastikan mengarahkan juga, jadi mengarahkan, memastikan kebutuhan kita terpenuhi, dan apapun yang akan yang akan mengganggu atau yang akan nanti menyusahkan di proses
online editing tuh bisa kita pantau gitu di sana. Misalnya nih kayak green screen, mungkin ya semua orang tahu lah green screen kain hijau, tapi apakah tahu cara penempatan yang tepatnya untuk nanti kita olah, apakah nanti workflow-nya akan sesuai yang nanti bakal kita lakukan gitu, atau misalnya hal apa sih yang misalnya akan jadi menyulitkan atau nanti yang membuat hasilnya kurang realistis gitu. Nah kayak gitu-gitu misalnya. Kayak misalnya kemarin kan sempat ada kejadian juga tuh yang di shot yang tadi yang jendela yang badai sama kebakaran itu kan. Sempat ada kejadian itu emang DOP-nya pengen masang mood-nya itu berkabut kan. Jadi si ruangannya itu makanya kan lampu sorot kelihatan jelas segala macam itu kan karena efek kabutnya kan. Nah untuk khusus shot pas lagi ke green screen-nya gue minta jangan ada sama sekali karena apa? Si green screen nanti kan itu memancarkan cahaya juga ke arah kamera, itu nanti bakal menyebabkan spill nanti karena berkabut jadi ada si gambarnya nggak bersih sehingga si green screen itu nge-spill kemana-mana gitu misalnya kayak gitu. Terus tracker point-nya juga gue request warnanya hijau tapi lebih tua aja daripada gue pakai warna merah karena kan biasanya di industri itu lebih seringnya pakai trackernya warna merah. Cuman masalahnya ruangannya warna merah kan jadi akan menyulitkan juga karena ya kita tahu deadline-nya sangat mepet jadi gue juga berpikir gimana nih caranya biar lebih efisien ntar untuk di chroma key segala macam. Jadi gue request si tracker point-nya juga warna hijau kayak gitu-gitu lah. Jadi ya mastiin lah intinya kita tuh di set tuh kebutuhan visual artisnya tuh terpenuhi lah biar gak nanti di akhir kita yang pusing sendiri atau kita sendiri yang nanti gak tahu jalan keluarnya gitu. Jadi kita harus mastiin. Jadi tadi kalau soal kayak klien bilang editor segalanya ya udah cobain edit sendiri lah kayak gitu kan. Aku coba lagi kayak gitu. Gua sih belakangan ini udah jarang sih ya nemu klien yang serandom itu sih. Cuman emang di awal tuh butuh diarahkan sih kayak pas mungkin di praproduksi gitu bisa dibicarakan gitu antara DOP-nya, soundman-nya segala macam gitu untuk ya gambar tuh ya di awal mesti harus bagus lah. Ya itu mesti perlu belajar lagi sih berarti kayak gitu sih. Oke. Abang pernah studi beda-bedakan gitu gak? Misalnya si A, misalnya si A tuh lebih hebat. Ini bukan apa ya membanding-bandingkan seperti teman abang lah, atau kedai abang seperti membandingkan si A lebih hebat dari abang, pernah nggak gitu? Jarang sih, tapi kalau secara dari komen gitu sih ya pasti ada sih yang banding-banding. Tapi kadang juga orang nggak ngerti siapa yang dibandingin juga ya. Kayak misalnya, wah orang ini lebih jago karena dia ngeliat aspeknya dia bisa 3D misalnya. Ya gue juga bisa, tapi maksudnya karena job gue emang lebih ngambil ya sering di VFX compositing ya gue nunjukin real-realnya ya VFX compositing kayak gitu-gitu. Atau misalnya kebalikannya gitu, wah si Bang Yan aku lebih jago nih daripada lu. Ya lu bandingin apanya gitu kan, apakah lu bandingin lagi apa yang dikerjainnya beda gitu kan. Ya balik lagi sih ke pengetahuan masyarakat sih soal job desk juga. Dan emang nggak bisa dibandingin sih ya, kalau mau dibandingin ya karena ini kan karya seni ya. Kalau karya seni itu subjektif banget, jadi orang bakal ada yang suka, bakal ada yang enggak juga, bakal ada yang lebih senangnya di sana atau di sini, tergantung taste yang mereka suka kemana, beda-beda. Karena ya tiap seniman juga punya taste yang beda-beda. Jadi ya tinggal pilih aja senangnya di mana gitu, nggak usah ngerepotin ya. Karena balik lagi ini bukan kompetisi gitu, ini kan berkreasi gitu. Jadi ya bukan dinilai dari siapa yang paling jago sih, karena ya siapa yang paling jago ya nggak ada gitu ya, Tuhan mungkin ya yang ciptain ini semua. Kayak gitu. Oke. Ini kan ceritanya abang pertama kali lah ya mungkin terima job itu kan. Jadi kan ya biasanya kita kan misalnya nih pertama kali ini kita dapat job, tapi kita belum ada pengalaman. Cuma kan kita terikat sama uang, yang kita lihat itu uang. Jadi abang pertama kali itu just have fun atau
ada uang gitu, tidak uang gitu. Gua jelas dari awal just for fun, karena ya tadi balik lagi ke cerita gua tadi, gua terjun tuh karena hobi gua dari kecil. Pertama ya sains, terus ya emang anaknya gua ngulik banget ya dari dulu ya, sering banget eksperimen apapun itu, entah sains, entah yang berbau program, atau ya tadi aplikasi-aplikasi, termasuk salah satunya video editing gitu ya. Ya dimulai dari suka pasti. Jadi emang gua senang yang ngulik di situ. Orang lain mungkin senangnya di layangan, gue di depan komputer kayak gitu kan, atau yang lain pada main bola, gue nyari-nyari tutorial visual effect kayak gitu-gitu. Jadi emang dari awal emang hobi gue di situ. Cuman gitu, gue sedikit cerita pas di SMA tuh 2014. Itu juga gue nggak tahu, maksudnya gue masuk ke SMA itu masih kelas 1 ya berarti ya, 2014 tuh. Gue kelas 1 SMA itu juga gue nggak tahu potensi gue tuh menghasilkan uang. Maksudnya gue ngerasa ya kalau Hollywood ini jauh banget sih yang gue kerjain gitu. Cuman ternyata guru gue mulai ngajak gue untuk dispensasi untuk ngerjain sebuah project dari buku cetak kuadra waktu itu. Jadi gue diminta membuat bumper untuk CD interaktif gitu kan. Terus ya diberi anggaran sekian, gue seneng gitu ya. Gue waktu itu nggak lihat angkanya berapa, karena menurut gue angkanya berapapun ada juga yang mau beli gitu, jatuhnya kayak gitulah. Jadi kayak ngasihin duit ya gitu. Nah disitulah maksudnya gue dari awalnya emang dari hobi, terus ternyata ngasihin duit ya, disitulah sekarang yang bisa menghidupi gue sejauh ini gitu. Nah cuman ya emang ya sekarang emang lagi banyak penyakitnya kreator-kreator yang baru tuh lebih money oriented gitu. Jadi dari awal banyak sih temen gue beberapa yang kasusnya gitu. Jadi emang pas terjun dia mau ketenaran duluan sama mau duit duluan. Nah itu yang menurut gue agak sulit ya, maksudnya ya kalau salah ya enggak juga sih ya, tujuan orang beda-beda ya. Cuman menurut gue itu caranya agak susah sih untuk masuk ke sana kalau emang otaknya lebih ke uang, karena ya emang tujuan dia lebih ke untuk duit, sehingga ya mungkin hasilnya tuh kurang maksimal lah. Maksudnya apa ya, kan itu semua dari rasa juga ya, taste si orangnya kan. Jadi kalau taste itu nggak kebangun dari awal, bukan dari rasa seneng dia, rasa gairah dia, tapi yang ada di kepalanya emang gue pengen kayak cepet-cepetnya segala macem, ya agak ribet sih emang ya. Teman gue beberapa ada yang kasusnya kayak gitu, dan ya beberapa gue lihat juga ada yang kayak gitu ya, akhirnya jadinya nggak jelas juga, akhirnya ya susah juga masuknya gitu. Kalau gue ya karena kebetulan emang gue senangnya di situ, hal yang emang gue selalu kerjain membuat gue selalu rasa penasarannya tumbuh terus ya di dunia ini gitu, dan ya kebetulan ada uangnya juga kayak gitu sih. Nah kalau soal tadi, kalau apa sih tadi terlalu terkait dengan sama uangnya, kalau job langsung kasih harga tinggi ya. Gue juga sampai sekarang sebenarnya apa ya, beberapa job yang nggak ada duitnya juga ada. Maksudnya sampai sekarang pun gue nggak menutup kemungkinan beberapa job itu nggak ada duitnya, nggak masalah. Untuk konteks gue nyari pengalaman atau belajar hal baru gitu. Misalnya gue masuk magang misalnya ke PH iklan ini misalnya iklan A gitu. Di situ emang mungkin gue bukan lebih nyari duitnya, tapi gue pengen tahu industrinya kayak apa sih, karena kan di internet mungkin susah ya belajar soal itu, karena kan di internet banyak banget informasi, akhirnya kita juga bingung kan apa urutannya yang mana sih yang harus kita pelajarin, atau workflow-nya kayak apa sih, kan macam-macam. Apalagi tiap negara biasanya beda-beda juga gitu, menyesuaikan apa namanya sumber daya yang ada gitu. Ya akhirnya di situ emang gue rela kok nggak dibayar, tapi ya at least gue tahu rasanya di sana kayak apa, terus prosesnya kayak apa gitu kan. Sering kok, maksudnya gue juga ngalamin gitu, kayak ngikut produksi ini, atau gue memang nyamper aja ke PH post pro gitu, yang istilahnya isinya anak-anak online editing semua. Di situ kan gue juga ya belajar gitu, workflow di industri begini tuh kayak gitu. Dan apalagi kalau konteksnya kolaborasi, gue lebih sering gak ada duitnya sih, kayak
misalnya gue sama Rifki mau bikin konten bareng nih karena gue tahu potensi dia di mana, gue punya apa namanya punya konsep gitu yang pengen gue realisasiin, tapi perlu kerjasama gitu sama orang yang lebih ahlinya lah di bidangnya. Misalnya si Rifki dia lebih senang main 3D rendering segala macam kan, apalagi dia nguliknya pasti jauh lebih dalam daripada gue gitu untuk di job desk itu ya. Akhirnya gue ajak kolaborasi, sama-sama menguntungkan karena ini karyanya karya bersama, bukan kebutuhan gue atau corporate. Jadi ini sama-sama bakal naikin nama, bakal sama-sama memenuhi kepuasan kita berdua. Jadi kita buatlah sebuah konten yang bersifatnya kolaborasi kayak gitu. Itu juga nggak ada duitnya gitu. Jadi nggak selamanya gue malah diduitin, ada yang malah nggak ada duitnya sama sekali gitu. Dan tadi kan kita bicarakan tentang job nih Bang. Jadi gimana, kemarin kan Abang kan ada terima tuh job latih ya, job editing latih ya. Iya. Jadi gimana cara Abang cerita awalnya tuh gimana bisa terima job itu? Lalu ambigu gak itu waktu mau terima? Kan job tuh besar tuh, apa dari siapa tuh Bang? Siapa yang misalnya? Dari Virginius. Oh ya. Dari direkturnya Krimi Panda. Jadi gimana Bang rasanya Bang pertama kali gitu? Iya, jadi ini sih yang mostly ditanyain sih sama orang-orang juga. Jadi awalnya emang tadi kan tujuan gue emang bukan lebih ke duit sih, emang gue seneng aja buat konten visual effect gitu ya, entah tutorial, entah short VFX segala macam. Dan gue dulu publikasinya itu pertama lebih seneng di 2 platform, yaitu di Facebook sama YouTube. YouTube tuh gue lebih ke arah yang emang gue kerjanya agak serius, tapi ya emang jarang banget karena ya namanya bikin serius susah ya waktu itu kan ya. Jadi akhirnya gue lebih seringnya di YouTube tuh bikin tutorial visual effect aja. Terus di Facebook yang cukup rutin waktu itu, jadi kayak mungkin ya visual effect yang receh atau yang gue kerjainnya cukup berat juga, gue upload dulu di Facebook karena di situ dulu awal pertama gue publish tuh karena gue pengen nunjukin ke teman-teman gue dulu waktu itu kan. Di zaman SMP itu tadi 2013-an. Dari situ ya pujian pertama datang tuh ya dari situ. Jadi pas gue lagi ke sekolah kayak gue tadi lihat tuh di Facebook lu bisa bikin yang efek tembak-tembakan gitu, keren ya gitu-gitu kan. Terus sampai akhirnya guru juga notice karena gue baru inget kok di Facebook juga ada guru yang bikin yang nge-add gua di Facebook. Terus juga terus akhirnya nggak lama juga masuk ke tugas di sekolah gitu. Terus ya satu-satunya kelompok yang ada unsur visual effect cuman gua, karena ya emang sebenarnya tugasnya sederhana, bikin conversation pakai bahasa Jepang, karena dulu waktu itu gua ada mata kuliah, ada mata pelajaran bahasa Jepang waktu itu kan. Padahal tugasnya sederhana sih, cuman kayak kalian di kelompok bikin conversation bebas pakai bahasa Jepang intinya. Cuman ya biasa karena gue lagi senang-senangnya banget di dunia visual effect, gue pakai visual effect segala macam kayak short film, action segala macam. Akhirnya guru juga seneng, ngerasa itu udah kayak standar film walaupun sebenarnya enggak gitu ya. Cuman ya di situ gue ternyata tahu gitu, ternyata yang gue bikin orang banyak yang suka, jadi gue ngerasa konten yang gue bikin itu bisa menghibur orang juga akhirnya gitu kan. Masuk terus ke forum di Facebook namanya After Effects Indonesia, ada 2 grup waktu itu. Di situ akhirnya gue juga show off render-renderan gue di situ, gue share, terus banyak juga feedback yang positif dari situ, dan beberapa juga banyak yang kayak mintain beberapa tutorial. Di situ juga kita saling kritik satu sama lain, saling share masukan, share sumber-sumber belajar dari mana, atau info-info soal berkaitan dengan After Effects segala macam, entah itu motion graphic atau visual effect. Cuman pada saat itu lebih banyaknya di visual effects gitu kan. Dari situ
nama gue mulai cukup banyak yang denger lah di Facebook, karena ya gue cukup sering juga waktu itu rutin untuk upload, terus juga orang-orang kayak udah tau lah biasanya kalau gue yang bikin bagus gitu menurut mereka gitu kan. Terus akhirnya nggak lama gue bikin Instagram, gue upload di sana juga. Makin lama ya itu masuk 2016 lah gue upload di Instagram gitu ya. Di situ juga sama rutin bikin short VFX segala macem. Akhirnya nggak lama kemudian, setahun 2 tahun lah, gue mulai di repost tuh sama beberapa reposter karya gitu atau konten di Instagram. Salah satunya Editoris sama Indo Visualgram seinget gua. Ada Indo Visualgram sama Editoris lah seinget gua. Nah di situ makin kedenger juga nama gua, akhirnya banyak juga yang mampir untuk lihat beberapa karya gua yang lainnya di Instagram dan di YouTube. Akhirnya gua lebih sering rutin di Instagram untuk upload seperti itu. Nggak lama kemudian satu project datang dari Krimi Panda waktu itu, videografer dan direkturnya si Reza Arab. Dia kebetulan lagi nyari visual effect artist untuk ngerjain project. Waktu itu tuh pas si Arab masih ada channelnya tuh ada produk nge-sponsorin dia namanya Acer Predator, kalau nggak salah, gue lupa ya, pokoknya Acer gitulah pokoknya, nge-sponsorin laptop tapi kontennya mau dibikin kayak short action movies mungkin, atau ya short action scene gitulah. Nah di situ dia pengen ada beberapa visual effect kayak petir segala macem. Akhirnya si Panda cari-cari nemu gua di Instagram, akhirnya kita bekerja sama. Dan pada saat itu tanpa ada revisi segala macam dia langsung suka, dan akhirnya sampai sekarang dia repeat order terus gitu. Jadi kayak ada project musik video, dia pasti ke gua untuk visual effects segala macam. Jadi project pertama tadi, project kedua itu ada musik video judulnya Hands on Mine by Prince Hussein dan beberapa kolaborasi dengan musisi lainnya. Terus yang kedua masuk juga musik video Skywalker by Prince Hussein lagi. Terus ketiga gue lupa lah, beberapa ada beberapa video sponsor juga dan video musik dari Krimi Panda juga yang visual effect-nya dilempar ke gue biasanya. Dan seiringnya waktu datanglah sebuah project yang berjudul Lati. Nah di situ itu suatu project yang menurut gua waktunya sangat amat mepet, sangat dadakan, serba dadakan semua dari produksi hingga pasca produksinya itu benar-benar mendadak banget. Dan di situ Panda juga istilahnya kayak mempercayai gua, karena ya gua udah kerja sama dia sering dan dia udah tahu lah workflow gua cukup bisa diandalkan untuk yang semendadak ini gitu. Jadi dia percayain ke gue beberapa shot, dia jelasin pokoknya gue pengen kayak gini kayak gitu. Dia nggak sempet ada mood board segala macam, jadi pure imajinasi gue yang gue tangkap dari apa yang dia mau, dan gue bikin lah itu selama 2 hari total semua visual effect-nya. Nah dari situ ya jadi cuma 2 hari, terus emang nggak ada revisi sih sejauh itu, jadi langsung di-upload. Dan ya cukup riskan juga ya, karena waktu itu kan kita di beda kota, jadi kita kirim-kiriman datanya pakai Google Drive waktu itu. Akhirnya tepat waktu rilis dan ternyata meledak gitu musik videonya gitu, sampai sekarang berapa ratus juta kalau saya nonton, gue lupa. Ya jadi ceritanya gitu sih awal mulanya. Jadi awal mula gua itu intinya gua sering banget nunjukin apa yang gua buat, karena ya pertama kesenangan gua membuat itu, dan kedua ya kesenangan gua adalah nunjukin itu ke orang-orang, karena dari feedbacknya cukup positif dari apa yang gua buat gitu. Ada yang penasaran juga gitu, tutorialnya gua ajarin segala macam, gua bikin terus akhirnya. Dan akhirnya lama kemudian ya datanglah project yang
sampai sebesar itu. Jadi kurang lebih ceritanya kayak gitu sih. Waktu proses pengerjaan tuh abang pernah gak tidak percaya diri itu? Misalnya nih pikir nih bakal gagal gitu, pernah? Kenapa? Misalnya ini kan dalam proses pengeditan nih selama Ya. Jova itu kan, abang pernah gak terpikir seperti apa proyek tuh bakal gagal gitu? Kurang Kita kedengeran mau. seperti Sepi project maksudnya. misalnya kan Oh. dalam proses pengerjaannya kan abang pernah gak seperti nggak pede gitu, nggak pede seperti proyek itu bakal gagal gitu. Oh, maksudnya gue nggak pede apa yang nanti gue ambil gitu ya dari tawaran ya. Di awal gue sempat berpikir kayak gitu, kayak orang ini beneran nih maksudnya minta gue, maksudnya bukan ada yang lebih jago ya. Dulu gue juga sering di hati ngomong gitu, cuman gue mundur lagi inget mindsetnya kenapa klien ini datang gue ya, karena dia udah pasti tahu gue siapa, karena dia entah lihat konten yang pernah gue buat, entah dia pernah lihat juga showreel gue gitu kan. Ya pasti klien itu datang bukan karena dia tutup mata cap cip cup pilih siapapun yang ada pas dipilih langsung ambil, yang enggak juga, pasti mereka cari tahu dulu dan dia riset dulu segala macam orang ini siapa dan dia bisa buat apa aja, baru di situ kan dia ngajak kerja gitu. Nah jadi gue mulai pede karena gue mulai ingat lagi, karena ya klien datang bukannya datang tiba-tiba, tapi ya pasti dia udah tahu gitu siapa gue dan apa yang gue buat. Karena ya balik lagi, tiap seniman itu punya taste masing-masing dan pede aja gitu kalau misalnya emang klien milihnya lu, ya berarti taste lu yang dipilih, dia suka dengan taste yang lu punya gitu. Jadi ya sejauh ini mau projectnya kecil atau gede gue selalu pede akhirnya. Jadi kayak kemarin lah misalnya YouTube Rewind, gue langsung pede aja, kayak kenapa dia milih gue, ya udah artinya udah straight to the point, dia tahu taste gue dan dia mau beli taste gue yang gue bikin gitu, termasuk project yang udah pernah gue kerjain, mau itu yang kecil atau yang gede gitu. Jadi ya gue pede aja sih intinya, dan gue yakin gue bisa ngerjainnya gitu, kayak gitu sih. Jadi gini bang, abang ini kan sekarang salah satu editor visual lah gitu, visual effect, salah satu ya lumayan naik daun gitu. Jadi gimana perasaan abang itu? Gimana Pak? Perasaan abang gimana gitu? Apa yang mau akan abang lakukan selanjutnya gitu? Oh, oke. Perasaan gua sih untuk ini maksudnya secara general ya, visual effect atau kalau misalnya sebagai visual effect artist dengan apa yang gue terima sekarang, ya gue cukup mensyukuri. Maksudnya mungkin banyak yang jago dari gue dan gak kenotis juga, itu pasti banyak. Karena ya beberapa juga gue suka lihat juga, ternyata ada yang jago banget tapi kurang kenotis aja gitu. Ya emang itu emang apa ya, maksudnya tergantung juga sih gimana cara mereka nge-presentnya atau nge-konten. Ya karena pinter konten creator juga ya, untuk dia berkreasi di kontennya gitu. Ya apa ya, cukup menyenangkan sih sejauh ini. Maksudnya ini eksplorasi yang gua nggak duga kan, ya balik lagi di awal gua dulu senangnya di sains gitu, di elektro lebih tepatnya. Tahu-tahu ya gua masuk ke dunia visual gitu, yang dengan background gue yang gak sering-sering amat nonton film, bukan yang adaptif juga dengan film segala macam, tapi gue bisa masuk industri sini sih seru sih sejauh ini pengalamannya, dan emang gue senang juga ngerjainnya. Dan untuk kedepannya mungkin gue lebih menggali hal baru sih, karena gue di sini tentunya masih banyak hal yang gue pengen cari tahu gitu, kayak beberapa dalam milestone gue yang belum tercapai itu gue bisa menyelesaikannya dengan cara biasa kolaborasi. Kayak belakangan ini gue ada beberapa milestone yang lagi mau gue kerjain,
dan ya penyelesaiannya dengan kolaborasi tadi, karena ya gue juga menyadari semakin gue kerja di industri semakin gue paham gitu kalau untuk membuat sebuah konten tuh kalau mau maksimal ya mesti kerja tim sih, karena kalau lo ngerjain semua sendiri itu sangat sulit sekali. Bukannya nggak bisa cuman ya mungkin nggak akan semaksimal lo bisa kerja sama dengan tim gitu. Ya siapapun lah, maksudnya ya bisa kenal dari Instagram atau teman sekelas sendiri atau ya kenal dari Facebook segala macam, itu bisa dari mana aja ya, karena ketika lo kerja dengan tim problem solve-nya akan lebih banyak gitu, karena misalnya gue punya pemecahan, gue bisa memecahkan suatu masalah gitu, atau mungkin gue nggak tahu tapi temen gue yang lagi gue ajak kolaborasi punya pemecahan masalah juga, seperti rewind lah, kayak di rewind mungkin gue sedikit apa ya, maksudnya gue kalau untuk ngerjain 3D-nya mungkin waktu gue nggak ada kalau dengan deadline yang sependek itu, dan akhirnya si Rifki yang bisa handle, dan Rifki tahu penyelesaiannya, kayak misalnya untuk render cepat dia harus nyewa render farm segala macam gitu kan, terus dia juga tahu cara kerja lebih efisiennya untuk menghasilkan output yang semaksimal mungkin dengan waktu yang ada, dia lebih paham, akhirnya terwujud gitu. Kalau misalnya dia nggak ada mungkin nggak terwujud seperti rewind yang sekarang kalian tonton gitu. Jadi ya gue sadar sih kerja tim perlu banget untuk mencapai milestone yang lu punya. Nah, kedepannya ya gue tetap bakal menggali terus di apa ya namanya ya, di sebuah dunia visual effect ini, dan gue juga kebetulan lagi planning lanjutin channel gue untuk sharing-sharing beberapa tutorial atau tips gue yang udah gue alamin gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke. Lalu kan sekarang ini kan abang seperti udah kayak beli mic, beli PC ya. Lalu kayak beli equipment semacamnya lagi tim profesional. Jadi menurut abang itu equipment tuh segalanya tidak dalam mau bisa kita mau berkarya. Ya ini alasan bagi semua orang yang membuat orang jadi insecure juga, karena nggak sedikit sih yang kayak apa ya, menyalahkan gear yang mereka punya. Kayak kadang gue bikin konten gini misalnya, wah gokil ini apa daya laptop saya nih kalau render beginian kayak gitu kan. Ya gue mah bisa lempar balik aja, ya udah nih PC gue pinjemin, coba deh lu bikin yang kayak gue bikin gitu, apakah bisa gitu kan. Atau paling simpelnya misalnya pembalap Rossi tuh juara 1 tuh, sering tuh dia berapa kali juara 1, terus dia bilang ya iyalah motor dia kenceng, ya udah cobain motornya gitu. Kalau misalnya emang ternyata motornya yang canggih bukan Rossi-nya juga gitu ya kenapa pembalap lain bisa kalah terus oleh Rossi gitu kan, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan, atau apa namanya ya, nggak menutup kemungkinan lah kalau gear itu juga membantu, tapi bukan jadi alasan lu nggak bikin gitu. Contoh teman gua ada 3D artist di generalis gitu, namanya Yuwa. Si Bapak Yuwa ini start dia mulai belajar 3D itu dia nggak punya PC bahkan jadi bukan low spec, tapi dia nggak punya gitu, nggak punya komputer apapun, laptop atau PC gitu, bisa gitu. Tapi padahal secara logika ya namanya CG artis ya butuh dong perangkat komputer gitu, nggak ada, tapi dia bisa. Gimana caranya? Dia ke warnet gitu. Warnet kan nggak mahal ya, maksudnya kayak dia cuman perlu bayar 3.000 sejam atau 10.000 lah paling mahal kan. Dia bisa gitu untuk belajar, karena ya balik lagi gue juga pertama kali belajar kamera, gue nggak punya kamera sama sekali, tapi temen gue banyak yang punya, gue bisa pinjam. Lama-lama juga akhirnya gue ngasilin dari situ. Ngasilin juga pertama gue kerja itu pakai kamera sekolah, terus juga kamera kantor yang gue tempat magang gue, nabung ya akhirnya dapet kamera. Kalau emang lu
passionnya di situ gitu. Terus juga PC gue nggak start tiba-tiba kayak sekarang dong. Tentunya ya orang lahir tuh yang nggak dari Proses tiba-tiba. Iya, orang lahir gak tiba-tiba berjanggut gitu. Dia dari bayi dulu gitu sampai berjanggut gitu. Ya sama PC gue juga pertama banget karena gue bukan passionnya di situ ya, PC gue standar buat orang ngetik doang gitu. Tapi karena gue belajar dari situ pelan-pelan, terus ngasihin duit, gue nabung, gue beli upgrade pelan-pelan juga, ya akhirnya bisa kayak sekarang gitu ya. Cuman gini sih simpelnya, jadi menurut gue JIR itu nggak menutup skill lo, karena seniman yang baik itu seniman yang bisa memanfaatkan apapun yang ada menjadi sebuah karya seni gitu. Jadi JIR itu kalau misalnya yang low spec lah katakan, itu tuh yang menghambat tuh cuman render time aja sih menurut gua dan resolusi gitu. Jadi kalau konteksnya untuk belajar lu bisa semuanya diturunin dulu kayak resolusi mungkin pakai 480 atau 240, terus juga si rendernya nggak perlu yang kencang-kencang banget tapi ya render yang biasa aja kayak gitu-gitu kan bisa lu setting segala macam. Ya untuk belajar menurut gua spek apapun bisa, perangkat apapun bisa, cara dapetinnya banyak jalan menuju Roma, lu bisa minjem, lu bisa sewa segala macam. Jadi menurut gua untuk belajar lu nggak akan terbatas, tapi kalau lu udah masuk industri mungkin itu baru jadi limitasi, karena kalau udah masuk dunia kerja lu punya deadline, lu punya target, kayak pencapaiannya mesti sebagus ini, resolusinya segala macam. Nah di situ barulah lu butuh JIR yang memadai gitu. Jadi untuk konteks lu baru mulai, baru belajar, nggak usah insecure sama spek yang lu punya atau nggak punya, karena itu nggak akan mengebatasin sama sekali. Gue juga ngalamin itu kok. Gue juga dulu orang-orang After Effects udah bisa CS6, gue cuman baru bisa nyampe CS4 karena komputer gue masih 32 bit, belum 64 bit. Tapi ya gue belajar dari situ, terus ya gitu. Akhirnya gue tahu potensi gue emang di situ dan dapat duit dari sana, ya gue akhirnya jadi punya tujuan gitu hidup gue untuk dapat target itu, untuk mendapatkan spek yang memenuhi kebutuhan gue untuk mencari uang lagi gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih menurut gue soal spek atau equipment gitu. Kita hampir sama lah. Mungkin kita duluan. Ya semua caster sih kayaknya seperti ada pengalaman gitu. Jadi Centralio pernah juga, siapa lagi YouTuber lain pernah juga gitu. Karena kalau gua kan kemarin aku pakai pocket kamera yang kecil Sony itu. Lo apalagi sampai sekarang bisa lah beli Sony Mark II gitu. Apalagi zaman sekarang sih. Apalagi zaman sekarang kayak smartphone tuh semua udah punya kamera yang minimal 720 1080 udah pasti nyampe lah. Apalagi yang paling mainstreamnya 4K udah bisa lah. Bahkan orang-orang nih ya, beberapa yang live sama gua gini kayak sekarang gini bilang ini kameranya bagus banget gitu, padahal ini cuman kamera 500.000 Nemesis. Tapi ya bukan soal kamera yang gua pakai apa, tapi gua nata lampunya gimana nih kayak gitu kan. Jadi emang JIR tuh harusnya nggak jadi ngebatasin lu, tapi justru gimana lu bisa nge-push JIR yang lu pakai sampai limit, sampai benar-benar maksimal gitu. Karena kalau konteksnya belajar, media apapun bisa. Bahkan katakan benar-benar gak ada PC segala macam, lu ada buku gitu kan, lu bisa analisis film yang ada, misalnya lu perhatiin gitu gimana sih orang-orang ini bisa menyusun gambar sebagus ini segala macam kayak gitu kan. Kayak apa ya, gua aja dulu start pas zaman gak ada kamera tuh, tapi gua bisa ngoperasain kamera secara manual daripada yang punyanya gitu. Jadi teman gue punya nih DSLR, tapi dia tuh nggak ngerti manual, tapi malah gue yang ngerti, padahal kan gue nggak punya gitu ya, karena gue sering nontonin di YouTube gitu. Ini cara dia ngeset shutter, frame rate gini gimana sih, oh dia kesini menunya kalau di Canon, oh kalau mau gambarnya bokeh mesti lensa gini ya, nggak bisa lensa kit, oh kalau mau slow mo dia harus shoot nih gini, oh bisa tempel mikrofon ya, kayak gitu-gitu gue tahu akhirnya.
Ya pas waktu gue dapat pinjaman atau teman gue ada yang punya segala macam, gue udah tahu, oh nih gue tahu nih ngoperasinya, kemarin gue lihat YouTube nih kayak gitu. Jadi ya buat belajar balik lagi, bukan soal jir sih, ya gimana cara lu belajar ya gitu, mau apa enggak gitu. Oke, jadi apa mungkin pesan abang untuk yang nonton, mungkin mereka mau mulai menjadi editor visual lah, untuk visual effect, tapi mereka nggak tahu mau mulai dari mana. Mungkin apa pesan abang untuk mereka? Oh ya, kalau menurut gua sih, misalnya lebih banyak sih orang tuh bingung cari source buat belajar ya. Kayak beberapa juga, bang belajar gitu biasa di mana sih, buku kah, internet kah, segala macam kan. Kalau gua pribadi, gua cari informasi bisa dari mana aja. Pertama YouTube, bisa artikel, bisa buku, bisa pengalaman sendiri, bisa gua belajar dari pengalaman orang lain dengan cara magang segala macam. Terus juga eksperimen, kadang kalau eksperimen lu bisa nemuin hal baru juga karena lu udah mulai menguasai segala macam. Tapi paling gampang buat kalian yang baru mulai, minimal gini deh, kalau untuk visual effect ya, misalnya lu penasaran banget nih satu efek aja, misalnya katakan lu pengen bikin efek lightsaber gitu, gimana sih caranya bikin efek lightsaber, ketik aja di YouTube nanti muncul. Apalagi orang Indo sekarang baik-baik pada bikin tutorial. Dulu tuh agak susah ya, cuma bahasa Inggris. Semua tuh dulu ketakutannya mulai dari situ, karena bang bahasa Inggris di YouTube nih bingung gua, bikinlah bahasa Indonesianya gitu. Ya gimana ya, emang sumber pengetahuan itu ya emang di luar sana sih, karena industrinya kan lahir di sana kan. Jadi kita tuh pasti selalu ketinggalan gitu. Kita pasti akan selalu ketinggalan. Jadi kalau emang mau raih ilmu yang setinggi-tingginya ya minimal ngerti bahasa Inggris lah. Tapi kalau yang belum ngerti, sebenarnya yang bikin bahasa Indonesia juga udah banyak sih. Kayak ya apa aja lah kalian carilah, bikin tutorial, cari-cari tutorial yang kalian penasarin lah, nggak apa-apa lah. Masalahnya ya mungkin ada yang starter dari tools, tapi kalau gua tuh benar-benar mosaik, benar-benar acak-acak dulu. Startnya benar-benar kayak gua penasaran bikin efek muncul flash gimana, terus gua belajar tadi cara bikin lightsaber gimana. Dari situ kan lama-lama, walaupun gua nggak ngerti langsung gitu software ini tuh situs fungsinya apa, tapi karena gue ikutin tutorialnya terus, gue jadi tahu gitu, oh masking tuh untuk nyeleksi ini ya, oh tapi bisa buat ngebentuk shape juga ya, oh ternyata di pengaturan masking ada feather dan expansion ya, ada opacity segala macam ya, oh buat ngatur intensitas segala macam. Akhirnya gue tahu, akhirnya karena gue semakin kenal toolsnya dan tahu kegunaannya apa, sehingga ketika gue ingin membuat yang sesuatu yang tapi nggak ada di tutorial tapi gue bisa bayangin, akhirnya gue bisa wujudin gitu, karena gue udah mengenal toolsnya dan workflow-nya kayak gimana gitu. Jadi ya menurut gue yang bagi baru mau mulai, cari aja tutorial apa aja di YouTube yang lu penasarin. Terus juga nggak menutup kemungkinan lu juga bisa search tentang color grading lah, walaupun lu pengennya visual effect tapi akhirnya masuk color grading juga nggak masalah, karena lu baru belajar, lu juga belum tahu lu nanti senangnya atau arahnya, passionnya di mana, bisa ketemu di situ sih kayak gitu. Gila sih. Ya aku setiap pemain itu kalau abang. Iya. Semua pertanyaan ini memang dari aku gitu kan, memang dari dulu ya gini-gini aja tuh. Makanya dari pertanyaan ini ada gambarkan sedikit lah tuh. Jadi ya semudah terjawab, jadi ya jadi ya lumayan terarah lah gitu aku ya. Jadi ya makasih untuk semua bang. Ya, jadi sama-sama. Ya semoga bermanfaat dan untuk mungkin mereka nonton yang mungkin bisa ubah mereka yang lain itulah. Jadi ya semoga kita bisa collab lagi mungkin sama si Bang Meki, Bang siapa, Bani Adil. Gitu sih. Ya, semoga abang sukses gitu kan. Amin. Semoga yang editor Indonesia tuh semakin maju lah gitu ya. Amin. Dengan adanya abang, dengan ada macam radio, Bani Adil, ya gitulah. Jadi bang, terima kasih bang semuanya. Pesan gue satu lagi sih, biar maksudnya kan banyak ya orang-orang yang masih insecure juga, kayak
mereka lebih jago nih segala macam. Menurut gua tunjukin aja yang kalian bisa tunjukin, karena tanpa ditunjukin, apalagi sekarang banyaknya work from home ya, orang tuh buat tahu lu bisa apa tuh cuman dari apa yang lu tunjukin gitu. Jadi walaupun misalnya subscriber followers lu masih kecil, ya tunjukin aja, nanti suatu saat kalau emang lu rutin dan orang lain memang menilainya bagus, nanti juga itu lama-lama naik sendiri gitu, karena orang bisa nge-share kan, kayak lihat nih bagus nih segala macam gitu. Jadi lu coba terus bikin konten dan upload sih pentingnya sih, jangan cuman bikin terus ditaruh aja gitu, karena orang nggak bisa lihat gitu lu bisa apa gitu. Jadi tunjukin ya, karena gue mulai dari situ juga. Jadi kenapa gue bisa masuk ke project-project yang kayak sekarang ya, karena gue nunjukin. Kalau gue nggak nunjukin, klien mau tahu gue bisa ini itu dari mana gitu kan. Masih Bang ya, mungkin Ya, untuk next time aku ada pertanyaan dari aku, mungkin aku ada tanyakan lagi lah sama Bang. Soalnya aku Ya, mau siap. belajar After Effects ini susah gitu, tak tahu mau mulai dari mana. Iya. Jadi aku sebenarnya itu untuk belajar After Effects, 3D kan, karena lihat kalian juga, lihat Bang Niadil kalian buat gitu-gitu, jadi mau ikut gitu kan. Setiap apa ya, aku belajar Premiere untuk begitu, jadi ya lumayan mau, cuma aku nggak tahu mulai dari mana gitu kan. Emang Ya, pasti juga. bingung sih mulai dari mana. Ya. Cuman ya tadi sih menurut gua lu banyak-banyak cari informasi. Jadi kayak misalnya lu penasaran bikin ini bikin itu gimana, soalnya karena di YouTube udah banyak banget, jadi tinggal pelajarin aja pelan-pelan, kayak tutorial membuat efek seperti Harry Potter gitu misalnya segala macam. Itu nanti pasti muncul. Terus nanti dari situ tuh efek yang udah lu pelajarin kayak efek Harry Potter tuh bisa diterapin yang lain-lain, kayak lu bikin efek petir misalnya, karena di Harry Potter basicnya dia kayak bikin laser petir juga, akhirnya lu tahu cara bikin petir dari tutorial Harry Potter tadi gitu. Atau lu bikin efek muzzle flash gitu, yang efek tembakan, karena lu udah tahu cara bikin efek tembakan tapi si apinya bisa diwarna biruin atau ungu, ternyata lu bisa bikin efek sci-fi segala macam. Jadi disitulah bisa lu kembangin. Jadi banyak cara rasa ingin tahunya lebih dibanyakin lah kayak gitu. Tapi aku biasanya lewat template sih Bang, kayak template gitu, jadi aku tinggal ganti-ganti yang di dalam tuh, menurut aku bisa berkembang nggak gitu? Itu nggak masalah. Jadi menurut ya di sini juga banyak yang salah kaprah ya, kayak mentang-mentang dia ilmunya lebih gede tuh akhirnya ngatain anak-anak yang templatean nih, pakai LUT nih, preset nih, apa sih anak-anak preset plugin segala macam, ya nggak bisa gitu. Kayak bahkan dia sendiri yang ngomong kayak gitu pun hidup di zaman yang enak. Kalau orang-orang yang senior sana yang pejuang visual effect dari tahun 90 juga mungkin ngatain kita juga, lu enak banget ya udah pakai Ryzen 7, udah pakai Core i7 ya, komputer kenceng. Kita dulu satu gedung komputer ngerender tetap sebulan gitu ya, kalian cuma sehari gitu ya. Tools, balik lagi, hanya tools sebenarnya, mereka tuh hanya tools. Kalau kalian bisa maksimalin template lah, plugin lah, preset lah, tapi emang karyanya wah gitu ya, itu nggak jadi masalah. Dan gue sampai sekarang juga masih kok pakai plugin, preset segala macam. Plugin paling sering ya gue, karena menurut gue beberapa di After Effects ada limitasi yang emang nggak bisa dicapai, atau bukan limitasi sih, lebih kayak untuk mencapai tujuan yang gue butuhin di After Effects tuh caranya rumit banget gitu, kayak dia mesti gimana dulu. Tapi kalau pakai plugin jadi mempercepat workflow gue, lebih mempersingkat dan lebih efisien lah. Kalau gue lebih senang kerja efisien, itu yang gue ajarin ke Bani Adil sama Dere juga, untuk kerja lebih efisien. Kayak beberapa kan dulu pas di Rewind tuh gue si Dere kan lagi ngerjain project iklan Aerox tuh di tim Tuan kan. Terus dia kebingungan, ini nih ada tangga sama kabel bocor, dia mau ngilangin gimana. Gue kan baru datang waktu itu, gue liatin aja lama banget, dia sejam 2 jam ngulik-ngulik gak beres-beres. Gue tunjukin 2 menit beres. Nih gini nih caranya, tak jadi gitu doang caranya. Iya gitu doang caranya. Kenapa? Berarti abang lebih senior kan daripada Dede kan? Kenapa? Abang lebih senior kan daripada Bang Dede?
Apanya? Tentang pengalaman atau skill Oh, gitu. ya apa ya? Beda ranah aja sih. Kalau si Dere kan lebih di offline editing kan dia seringnya sama ya online editingnya dia ya tahu, cuman dia lebih ke motion biasanya ya, entah kan dia basicnya lebih senang kayak musik video Korea gitu kan, yang dia main position scale pokoknya dinamis segala macam gitu kan, terus main glow segala macam kayak gitu gitulah. Cuman kalau udah masuk yang advance itu mungkin pengalaman dia belum sebanyak yang kayak gua. Kalau gua kan emang tiap hari ngadepinnya kayak gitu ya, kayak apa namanya tadi ya, kayak ngilangin kabel bocor lah, terus light stand bocor, terus mikrofon bocor segala macam. Itu udah sering banget di gua itu kalau project yang ngalamin kayak gitu. Jerawat lah misalnya, paling simpel tuh kayak jerawat itu harus dihilangin. Iya, terus kayak gedung-gedung udah kotor gitu, misalnya ada gedung company mana gitu, pengen kelihatan masih mulus gitu ya, kayak gitu-gitu gitu. Nah akhirnya gua kan karena sering ngalamin. Kenapa? Itu efek apa bang? Kau pakai tahu? Itu pakai maskingnya itu ya? Nah sini banyak metode sih. Jadi ini kan istilahnya clean up ya. Kalau clean up tuh intinya ngebersihin. Nah yang paling sederhana itu pertama misalnya paling sederhana itu clean plate lah. Kalau clean plate tuh misalnya mau bikin orang terbang mesti ditripotin dulu kan. Caranya nge-shoot yang nggak ada orangnya, baru orangnya masuk kan. Itu buat dapetin clean plate kan tinggal masking sama footage yang belum ada orangnya jadi bersih. Tapi gimana nih kalau nggak ada referensi bersihnya gitu? Nah itu mesti kita tambal. Sekarang di After Effects ada toolsnya namanya Content Aware Fill. Itu Content Aware Fill. Content Aware Fill. Oke. Itu cukup ajaib karena misalnya kalau di drone shot terus ada mobil pengen dihilangin mobilnya, itu tinggal masking aja terus nanti dia otomatis hilang sendiri. Nah tapi itu konten. Pakai waktu kan bang? Harus pakai key kan? Dia harus pakai key waktu kan? Tahu saya. Seperti di keyframing maksudnya? Nah ya keyframing. Keyframing cuman perlu ngikutin objeknya aja, tapi selebihnya nanti yang di dalam maskingnya sendiri itu nanti dia hilangin gitu. Karena kan kalau kayak ngilangin gitu, kalau zaman dulu mesti banyak sih cara-cara yang ribetnya gitu. Pertama bisa pakai clone stem tool kalau di Photoshop. Jadi kita ambil satu frame buat referensi clean ya. Terus kita clone stem tool dulu tuh si objeknya. Jadi clone stem tool tuh istilahnya dia tuh ngeduplikat objek yang bersihnya buat ditempel ke situ lah intinya. Misalkan kayak aspal kan dia abu tuh, biar si mobil ini ketutup jadi aspal kan tinggal copy aja sebenarnya aspal dari sini ke situ gitu kan. Nah terus habis itu di motion tracking buat biar dia nempel di situ terus gitu ya, itu ribetnya gitu. Terus ada cara pakai projection map, yaitu lebih advance lagi sih. Cuman sekarang After Effects ngeluarin fitur baru di CC 2020 namanya tadi Content Aware Fill. Jadi ya udah objeknya tinggal masking, udah hilang. Banyak kok tutorialnya. Kayaknya udah lewat nih ya. Oke. Nah mungkin next time kita lagi sharing lagi ya. Iya siap.